lagi. Hari ini 13 Desember 2022. Saya Pera Nopatilopa, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali, akan membuat video retaker ukir. Terima kasih. Halo, selamat siang anak-anak. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan kita hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Doa akan Ibu pimpin. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan sehat, Bu. Ya, terima kasih sudah datang. Ada yang tahu kegiatan kita hari ini? Tidak tahu, Bu. Kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Tidak tahu, Bu. Konseling kelompok dan manfaatnya adalah layanan yang dilakukan dalam kegiatan kelompok. Pada konseling kelompok ada kemungkinan anak-anak akan memiliki masalah yang sama, ada yang tidak. Di sini kita akan mencari solusinya bersama-sama. Dalam konseling kelompok kita akan membahas berbagai macam masalah yang topiknya hampir sama. Nah, anak-anak di sini dipanggil berdasarkan hasil asesmen. Terdapat nilai kontrol dirinya rendah. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kegiatan ini akan Ibu sampaikan beberapa aturan. Yang pertama, kegiatan ini berlangsung selama 40 menit. Ibu bertugas sebagai konselor dan anak-anak di sini sebagai konseli dan anggota kelompok. Dalam kegiatan ini ada aturan yang harus dipatuhi setiap anggota kelompok, ada asas dan ikrar bersama nanti. Apakah anak-anak sudah siap? Siap, Bu. Ya. Ibu akan bacakan asas dalam konseling kelompok. Yang pertama, asas kerahasiaan. Setiap anggota kelompok nanti kita membicarakan sesuatu hal yang tidak boleh diketahui orang lain di luar ruangan ini. Kemudian asas kesukarelaan, anak-anak dipanggil di sini, kehadirannya tidak dipaksa, berarti sukarela datang ke sini. Keterbukaan setiap anggota kelompok harus diperlukan. Kemudian asas normatif, setiap anggota kelompok harus menghargai pendapat teman-temannya. Pada saat temannya mengutarakan pendapat, yang lain mendengar. Paham? Paham. Ya. Berikut ini Ibu akan mengajak masing-masing kita mengucapkan ikrar. Apakah anak-anak sudah siap? Siap, Bu. Nah, dalam ikrar ini Ibu akan menyebutkan nama Ibu. Nanti Retni akan menyebutkan diri. Misalnya, Ibu, saya Pera. Retni di sebelah Ibu akan mengucapkan saya Retni. Dan selanjutnya. Paham? Paham. Oke, kita mulai ya pengucapan ikrarnya. Saya Pera. Saya. Bersama-sama ya. Kita ulang. Ulang ya. Ya, Bu. Mulai. Saya Pera. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima dan menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau
keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu dan data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Ya. Terima kasih sudah mengucapkan ikrar bersama-sama. Apakah semua anak-anak di sini siap mematuhi ikrarnya itu? Siap, Bu. Oke. Ya. Berikutnya Ibu akan menyampaikan kontrak layanan kita pada hari ini. Yang pertama, Ibu ingatkan lagi, dalam layanan ini ada 40 menit waktu kita. Terus nanti akan ada perkenalan nama dan cita-cita atau hobi setiap kita di sini dalam kelompok ini. Terus aturan kontrak layanan berikutnya, setiap peserta akan menghormati apabila ada temannya yang menyampaikan pendapat atau usulan. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Ibu akan mencontohkan cara perkenalannya, misalnya seperti ini ya. Nama saya Vera, sebelah kanan saya Redni, sebelah kiri saya Dini. Hobi saya menonton film. Cita-cita saya jadi guru. Terima kasih. Paham? Paham. Ya. Sekarang sebelah. Perkenalkan, nama saya Redni, sebelah kiri saya Ibu Vera, sebelah kanan saya Dela. Cita-cita atau hobi saya seperti menyanyi dan cita-cita saya idol. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Puspita Reni, sebelah kiri saya Redni, sebelah kanan saya Tessa. Hobi saya badminton, cita-cita saya menjadi seorang pendeta. Ya, Terima kasih. bagus. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Tessa, di depan saya Chelsea. Hobi saya, sebelah kanan saya Dela, dan hobi cita-cita pendeta, hobi badminton. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Chelsea, sebelah kanan saya Dini, di depan saya Tessa. Hobi atau cita-cita saya bermain. Bagus. Terima kasih. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Dini, di sebelah kiri saya Chelsea, di sebelah kanan saya Bu Vera. Cita-cita saya ingin menjadi dokter dan hobi saya badminton. Terima kasih, setiap kita sudah tadi menyampaikan dan memperkenalkan serta apa cita-cita dan hobinya. Ya, kita tadi sudah perkenalan, sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya. Ibu akan memberi kesempatan setiap anggota kelompok di dalam layanan ini menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Ada yang sudah siap? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya tidak bisa mengontrol keinginan menyemil dan makan. Apabila ada uang, saya selalu ingin jajan terus. Makanya di rumah saya sering dimarahi karena boros jajan. Oh ya. Terima kasih. Ada yang lain ingin menyampaikan permasalahannya? Ada, Bu. Ya, silakan. Saya tidak bisa mengatakan tidak bila teman mengajak jalan-jalan. Saya hampir setiap hari dimarahi karena saya jam 6 sore saya baru pulang ke rumah. Ya. Terima kasih Dini sudah menyampaikan permasalahannya. Anggota yang kelompok yang lain ada yang ingin disampaikan? Bu, Ya. saya Bu, Ya. saya sering tidur di sekolah dan di rumah sering bertidur di rumah dan sering mendengar guru. Oh ya. Terima kasih. Berarti susah mengontrol keinginan untuk tidur ya? Ya. Selanjutnya siapa lagi? Saya Bu, Ya. saya suka main dan melihat TikTok. Saat ulanganku, saya suka melihat TikTok. Setiap hari-hari saya hampir tidak bisa beli paket karena suka membuka TikTok. Itu aja? Ya, Bu. Ya. Terima kasih. Dela sudah menyampaikan. Ada lagi? Ada Bu, Ya, saya silakan. sama seperti Dela Bu. Saya sampai semalaman melihat TikTok daripada belajar. Belajar sangat membosankan. Oh ya.
Berarti Della dan Chelsea hampir sama permasalahannya. Ya, terima kasih telah menyampaikan permasalahannya. Ibu senang sekali anak-anak sudah terbuka dan kita akan membahas masalah berikutnya. Sebelum itu kita akan bermain tepuk ceria. Masih ingat nggak tepuk cerianya seperti apa? Masih, Bu. Ya, oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Ya. Ulang. 1 kali lagi. Belum kompak. 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima kasih atas permainan tepuknya. Selanjutnya tahap berikutnya Ibu akan mengingatkan kembali di berdasarkan ikrar kita tadi ada hal-hal yang diutarakan yang tidak perlu diketahui orang lain. Siap ya? Sekarang Ibu akan menarik garis besarnya bahwa Redni sulit mengontrol diri untuk selalu jajan. Sedangkan Tessa sulit mengontrol diri keinginan untuk tidur baik itu di rumah maupun di kelas atau di sekolah ya. Kemudian Dini sulit untuk mengontrol diri kalau ada teman yang mengajaknya ke jalan-jalan sampai lupa waktu untuk pulang sore ya. Kemudian Della dan Chelsea masalahnya hampir mirip, sulit mengontrol keinginan untuk bermain media sosial seperti nonton TikTok dan bermain TikTok. Betul permasalahannya seperti itu? Ya. Sekarang Ibu nanti akan memberikan kesempatan masing-masing anggota kelompoknya menanyakan terlebih dalam permasalahannya. Ya. Terima kasih telah mengutarakan pendapatnya tadi. Sekarang Ibu akan memberi kesempatan setiap anggota kelompok memilih masalah siapa dalam anggota kelompoknya yang akan kita bahas lebih mendalam. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya. Kalau menurut saya, masalah Della dan Chelsea yang menarik untuk dibahas. Oh ya, terima kasih. Berarti Redni memilih masalah Della dengan Chelsea. Siapa lagi yang berpendapat lain? Aku, Bu. Ya. Mungkin karena hampir sama suka nonton TikTok. Jadi Tessa memilih masalah Della dengan Chelsea ya. Ya. Ada berpendapat lain? Ada, Bu. Ya, silakan. Kami setuju, Bu, usul Della dan Chelsea, soalnya masalah mirip. Oh ya. Baik, sudah 3 orang yang setuju untuk mengeluarkan pendapatnya untuk membahas masalah Della dengan Chelsea yang sulit mengontrol diri dalam menonton TikTok. Sekarang Ibu akan memberi kesempatan 3 orang yang tadi mengusulkan masalah yang sama untuk bertanya kepada anggota kelompok yang memiliki permasalahan hampir sama. Della dengan Chelsea. Apakah dari anggota kelompok ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya. Apakah di rumahmu tidak dimarahkah selalu menonton TikTok? Ya. Sebenarnya saya sering dimarahi, namun saya akan berhenti sebentar saja, berhenti nonton TikTok. Kemudian masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu, nonton lagi. Saya sering lupa jam untuk mandi karena kalau asik menonton TikTok. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ya. Kalau ada tugas sekolah, apakah kamu nggak bikin tugas? Ya. Saya mencatat tugas teman sekolah. Oh, iya, iya. Sekarang ada lagi, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan untuk anggotanya yang lain. Ada, Bu. Ya. Kalau sampai berlarut malam nonton TikTok, apakah bangun pagi tidak kesiangan? Ya, silakan. Sebenarnya bangun kesiangan. Di rumah saya sering dimarahi terlambat bangun pagi dan sering dimarahi guru pernah telat datang ke sekolah.
Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya dan sudah dijawab oleh masing-masing anak. Sebenarnya perilaku bermain dan menonton TikTok sampai tengah malam adalah perilaku yang kurang baik dan harus dihindari. Banyak sekali kerugian dari perilaku tersebut. Yang pertama, motivasi belajar anak karena menonton TikTok itu akan rendah. Tidur malam itu akan terganggu, otomatis di pagi hari akan terlambat bangun. Yang berikutnya otomatis akan sering dimarahi orang tua dan di sekolah akan dimarahi guru. Yang paling sering itu adalah boros pulsa karena membeli paket internet. Dari kerugian-kerugian di atas, menurut anak-anak bagaimana? Apakah ada solusinya untuk dua teman kita ini, anggota kelompoknya, yang memiliki permasalahan yang sama? Pada tahap ini kita akan membantu dua orang temannya yang memiliki permasalahan yang sama. Siapa yang bisa mengutarakan pendapatnya? Saya, Bu. Ya. Kalau menurut pendapat saya, bisa saja menonton TikTok dengan syarat tugas sekolah dan rumah diutamakan dahulu. Saya tidak keberatan membantu Della dan Chelsea membuat jadwal harian. Ada yang berpendapat lain? Ada, Bu. Ya, betul, Redmi. Menurut saya perlu membuat jadwal yang dipatuhi setiap hari dengan disiplin. Saya juga perlu membuat jadwal harian untuk saya sendiri. Pukul berapa istirahat, pukul berapa jalan-jalan dengan teman, pukul berapa harus pulang, pukul berapa harus belajar. Ya, bagus sekali. Ada yang berpendapat lain? Ada, Bu. Ya. Saya setuju pendapat Dini dan Redmi, Bu. Jadwal kegiatan dalam setiap hari, berapa jam menonton TikTok, berapa jam belajar, dan berapa jam membantu tugas rumah, harus ada motivasi, disiplin, dan tugas jadwal yang tinggi agar jadwal hariannya dipatuhi. Ya. Bagus sekali pendapat tiga orang temannya tadi. Apakah Della dan Chelsea sudah menyimak tiga pendapat dari temannya tadi? Ya, Bu. Ya. Ada pendapat lain? Ternyata saya selama ini menyiapkan waktu saya. Ya. Sebelumnya nanti Ibu akan bertanya untuk Della dengan Chelsea. Apakah siap? Baik, sekarang Ibu akan bertanya untuk Chelsea dan Della. Peristiwa apa yang selalu dikenang? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Terjatuh dari sepeda motor, Bu. Rasanya sakit sekali dan memalukan. Nah. Chelsea, Sama, Bu. apa cita-cita untuk masa depanmu? Menjadi pendeta. Chelsea, Jadi polwan. harapan terbesar orang tua untuk Della dan Chelsea apa? Ingin anaknya sukses dalam kehidupan masa depan. Ingin anaknya sukses dalam kehidupan masa depan. Ya. Berikutnya, kata-kata motivasi apa yang berkesan untuk Della dengan Chelsea? Kamu cantik. Semoga nantinya sukses. Ya, baik. Terima kasih untuk Della dengan Chelsea sudah mengutarakan jawabannya. Dari kesekian tadi yang sudah dijawab Della dengan Chelsea, rasa sakit dan malu saat terjatuh itu sama rasanya ketika kita gagal dalam meraih masa depan. Bermain dan menonton TikTok tidak mengenal waktu dapat membuat kita lupa pekerjaan baik di rumah maupun di sekolah. Terus yang kedua, tadi Della ingin jadi pendeta dan Chelsea ingin jadi polwan, itu harus bekerja keras dan bertanggung jawab dalam pendidikannya.
tidak bisa kita memperoleh cita-cita kita melalui dengan cara yang mudah. Pasti melalui perjuangan. Baik, untuk tahap berikutnya Ibu akan menayangkan video motivasi. Kita sama-sama menyimaknya. Saya tidak pernah tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Abi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya masuk. 80. Kalau ditanya Habib umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan akan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat civil positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video dari Presiden ketiga kita, almarhum B.J. Habibie. Adakah di antara anak-anak di sini yang bisa menarik kesimpulan dari bahasan masalah kita dari pertama dan video motivasi yang baru saja ditonton tadi? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya. Untuk bisa tercapainya cita-cita, maka kita harus mempunyai mengkontrol diri. Ya. Ada pendapat lain? Ada, Bu. Ya. Harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain. Ya, bagus sekali. Ada yang berpendapat lain? Ada, Bu. Ya. Harus memiliki percaya diri dalam butuh niat yang kuat untuk taat mematuhi jadwal yang sudah dibuat. Ya. Bagus sekali pendapat kesimpulannya. Bagaimana perasaan dan tujuan kedepannya bagi anak-anak di sini? Senang, Bu. Ya. Saya berterima kasih buat Ibu Pera dan teman-teman yang telah memberikan usulan dan pendapat. Kedepannya saya akan membuat jadwal kegiatan hari saya dan berusaha melaksanakan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Ya, bagus sekali. Sama dengan saya menyadari kesalahan saya setelah ikut kegiatan ini. Dan saya akan berusaha mengurangi kegiatan yang mengganggu kegiatan belajar. Ya, bagus sekali. Terima kasih atas pendapat dan kesimpulannya. Pesan Ibu, anak-anak harus mengurangi kegiatannya yang dapat mengganggu pendidikannya. Yang kedua, harus tetap semangat belajar. Yang ketiga, dari keseluruhan rangkaian kegiatan kita hari ini yang belum memahami akan lanjut ke
tindakan lanjut berikutnya adalah konseling individu. Silakan menghubungi dan menemui Ibu Vera di sini. Tahap terakhir sebelum anak-anak meninggalkan tempat ruangan BK ini, nanti akan ada pengisian angket. Ibu persilahkan nanti untuk mengisinya. Ya. Mari kita perhatikan di petunjuk penilaian hasil angket layanan konseling kelompok hari ini. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan tanggal layanan. Petunjuk pengisian untuk pengisiannya dicentang ya, dicentang. Untuk SS itu sangat setuju. Untuk S itu setuju, untuk TS itu tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya. Silakan mengisi. Ya, terima kasih partisipasinya anak-anak semua hari ini. Tadi sudah mengisi angket penilaian hasil dan sudah dikumpulkan. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, tadi awalnya kita sudah berdoa. Sekarang kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa akan Ibu pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Tepuk tangan untuk kita semua.